Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzal law kanu indana ma matu wa ma kutilu liyaj'alallahu dzalika kasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Ayat selanjutnya para pemirsa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah ini orang beriman sejak zaman Rasul sampai sekarang. Allah memerintahkan pada kita umat yang beriman itu. Apa perintahnya? La takunu kalladzina kafaru. Kamu jangan menjadi seperti orang-orang kafir. Loh, kita tidak boleh bertingkah laku ya seperti orang-orang kafir. Nah, apa yang tidak boleh itu apanya? Apa yang dilakukan oleh kafir itu, orang kafir itu apa? Yang tidak boleh diikuti itu apa? Wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzan law kanu indana ma matu wa ma kutilu. Nah itu yang tidak boleh. Ini tadi yang saya katakan tadi, apa artinya itu? Sebab orang kafir mengatakan kepada li ikhwanihim, kepada saudara-saudaranya, idza darabu fil ardi, kepada saudara-saudara yang baru melaksanakan pepergian ya, pergi entah urusan perdagangan, perniagaan atau urusan apa sajalah, pokoknya dia mengadakan pepergian di bumi untuk kepentingannya itu. Aukanu uzan, atau saudara yang baru ada di medan perang. Laukanu indana mamatu, yaitu dia mengatakan sekiranya mereka itu tetap bersama kita, mereka tidak mati. Wa makutilu, dan mereka juga tidak terbunuh. Jadi dia mengatakan, saudaraku, itu dia ngomongkan kepada saudara-saudara yang baru mengadakan pepergian. Ya urusan dunianya mereka itu, lalu ada yang baru pergi perang, dia mengatakan, seandainya saudaraku tidak pergi, ya, dan juga tidak perang, maju perang, itu dia ngalami itu kecelakaan di jalan ataupun mati dalam peperangan. Kalau dia tetap bersama kami ini, mereka itu tidak akan mengalami musibah seperti itu. Nah itu sombongnya seperti itu. Jadi seolah-olah mati tidak matinya seorang itu hanya tergantung karena bersama dengan mereka. Jadi kalau tidak bersama mereka, walaupun dia itu perang membela agama, dikatakan mati, ya, matinya itu karena terlepas dari dia, seolah-olah begitu. Padahal masalah mati itu kan urusan Allah, mestinya begitu. Lah orang kafir ngomong seperti itu, lah orang Islam tidak boleh mengikuti seperti itu. Ya, ngomong seperti itu tadi, seperti yang diucapkan oleh orang-orang kafir kepada saudara yang baru pergi dan ikut perang tadi. Seolah-olah kalau kamu tidak pergi, tidak ikut perang, kamu tidak akan mati. Wong kamu bersama saya kok, saya tidak mati, kamu tidak mati, ya begitu. Nah itu ya tidak benar ngomong begitu itu. Jadi yang pergi sampai yang perang tidak akan mati atau tidak terbunuh. Lah apa kok kejadian seperti ini? Liyaj'alallahu dzalika kasratan fi qulubihim. Justru keadaan seperti itu, Allah itu mempunyai tujuan supaya mereka itu mempunyai rasa penyesalan di dalam hatinya yang mendalam. Nah, jadi karena dia punya perasaan, kalau saudaraku tidak pergi, tidak ikut perang, dia akan mati kalau sama-sama. Kebetulan, kalau dia pergi dan mati, lah justru karena itu dia lalu jadi menyesal. Lah iya, kok tidak tak pergi terus? Disuruh tidak pergi, tidak perang, nanti kan tidak mati, kok ya pergi? Wah, saya jadi rugi sekali nih. Saudaraku sama mati di perjalanan, juga mati di peperangan. Jadi dia menyesal terus malahan jadinya. Allah itu membuat seperti itu. Nah begitu. Dia dibikin sedemikian rupa supaya menyesal terus. Nah begitu. Wallahu yuhyi wa yumit. Padahal Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah itu yang maha hidup, yang menghidupkan dan mematikan. Jadi kalau ada orang pergi ke bumi, berjalan di bumi atau maju perang, mati, itu yang matikan Allah. Kalau dia tetap hidup, yang menghidupi tetap Allah. Bukan hanya lantaran karena pisah dengan mereka lalu jadi mati, begitu. Bukan begitu. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya Allah itu terhadap apa yang kamu lakukan tahu semua loh itu.
Ya kepada orang-orang munafikan tadi itu. Allah tahu itu, omongan seperti itu, ucapan seperti itu. Ya. Jadi pengandaian, ya. Seandainya saudaraku tidak pergi, tidak perang, dia tidak akan mati dan tidak peduli. Pengandaiannya seperti itu oleh Allah justru dibikin supaya mereka itu menjadi menyesal sedalam-dalamnya. Lah begitu. Balasannya Allah malah dibalikkan pada dia ucapan seperti itu supaya malah dia itu menjadi penyesalan yang berat dalam hati mereka itu. Wala in kutiltum fi sabilillah aw mutum lamang firatum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajmaun. Dan jika seandainya kamu sekalian umat Islam yang maju perang itu, kamu itu kutiltum, kamu itu terbunuh di dalam sabilillah, perang bela agama Allah, ataupun kamu itu mati biasa, au mutum, atau kamu mati biasa. Jadi orang yang tidak perang juga mati. Ya, matinya orang maju perang mati di sabilillah dan mati biasa. Lima maghfiratun wa maghfiratun minallah. Semuanya itu niscaya mendapat pengampunan dari Allah. Karena iman, karena Islamnya itu, karena iman Islam dari orang soleh, baik perang atau tidak, kalau mati itu tetap mendapat pengampunan dari Allah. Warahmatun, dan juga mendapatkan rahmah, mendapatkan belas kasihan dari Allah. Nah, pengampunan dan rahmat dari Allah itu khairum mimma yajmaun, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi orang maju perang itu kalau tidak mati syahid, kalau menang malah dapat jarahan. Nah, jarahan itulah nanti dia kumpulkan. Lah, jadi orang yang mati terbunuh dalam mati syahid ataupun mati biasa itu dapat pengampunan dan rahmat. Nah, pengampunan dan rahmat dari Allah itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan pada waktu perang. Dia dapat jarahan yang banyak itu. Jadi artinya orang itu kalau maju perang jangan semata-mata tujuannya mencari ghanimah, barang jarahan gitu. Wala imutum akutiltum la ilallahi tusyarun. Dan jika kamu mati biasalah, atau kutiltum, atau kamu dibunuh dalam medan perang dalam rangka membela jalan Allah, la ilallahi tusyarun, la kepada niscaya kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan kembali kepada Allah. Jadi pada akhirnya orang yang mati baik dalam perang atau mati biasa itu ya akhirnya ya besok di hari kiamat akan dikumpulkan pada Allah. Ya begitu. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Nah, maka lantaran rahmat Allah, kamu Muhammad, kamu itu bersikap lemah lembut kepada mereka, kepada kaummu, kepada umatmu yang maju perang itu, baik yang mukmin atau yang munafik, ya. Maka kamu itu diberi sikap lemah lembut pada mereka. Itu karena rahmatnya Allah, nah gitu. Walau kunta fadhon ghalidon, walau kunta fadhon ghalidul qalbi lang fadu min haulik. Maka jika kamu itu keras, bersikap keras ya Muhammad pada hambamu itu, pada pembantu bolo perangmu itu, kalau kamu itu bersikap keras, ghalidul qalbi, dan kasar hatimu, jadi kamu gampangnya kalau bersikap kasar pada mereka, ya tidak lemah lembut pada mereka, lang fadu min haulik, maka mereka akan menjauhkan dari kamu, mereka akan menjauhkan dari lingkunganmu. Artinya ya menjauhkan dari lingkungan perang tadi, dia akan disersi, ya gampangnya kalau dalam peperangan begitu. Jadi kalau Rasulullah dalam perang itu cara memimpinnya kasar-kasar saja dan keras-keras saja, mereka akan menjauhi Rasulullah, akan pergi, disersi, tidak ikuti perang sampai selesai. Nah, Allah memerintah kepada Muhammad, fa'fu anhum, maafkan mereka itu. Nah, jadi keadaan tentara-tentara perang tadi yang keadaan ada yang munafikan, ada yang tunduk patuh, tapi oleh Allah malah justru mereka itu dimohon, Muhammad disuruh memaafkan mereka. Fa'fu anhum, maafkan mereka itu. Wastaghfir lahum,
dan mintakanlah ampun mereka itu kepada Allah. Nah, disuruh maafkan dan dimohon, diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah, Muhammad suruh mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka itu. Wasyawirhum fil amri, dan disuruh bermusyawarah. Jadi kalau ada permasalahan apa yang akan dilakukan dalam perang itu sebaiknya dimusyawarahkan. Tidak seperti ucapan mereka-mereka yang munafikan tadi, seolah-olah dalam perang tidak dilibatkan dalam rangka pembicaraan atau bermusyawarah sebelumnya, lalu menghujat terus seperti tadi itu, yang di depan dijelaskan tadi itu. Lalu dia menyangka seperti sangkaan orang yang jahiliyah tadi, ya seperti itu. Itu rupanya pada waktu itu belum diajak musyawarah itu. Nah, makanya Allah sekarang memerintahkan, wasyawirhum fil amri, dan kamu bermusyawarah dalam semua persoalan yang dihadapi bersama itu. Wa idza azamta fatawakkal Allah, maka jika kamu sudah melalui proses bermusyawarah, ya sudah bermusyawarah dalam melaksanakan perang itu dengan umatnya itu, kalau sudah dimusyawarahkan, diputuskan dan sudah ada kebulatan tekad, ya, fatawakal Allah, maka kemudian kamu sekalian harus bertawakal kepada Allah. Jadi walaupun rencana sudah disiapkan sebaik-baiknya, tapi tetap pelaksanaan nanti penentuannya di tangan Allah. Oleh karena itu kamu harus berserah diri, ya, pada Allah, tawakal pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sebenarnya Allah itu mencintai, senang kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan persoalan sepenuhnya kepada Allah. Lah itu Allah itu senang itu.